Wow, keren banget. Regina Handoko. Kita berikan aplaus satu kali lagi untuk Regina. Dan siapa gerangan tiga gadis cantik ini? Ini adalah anak-anak saya, Bang Andi. Anak-anak. Oke, kenalkan namanya siapa? Iya, ini yang pertama Selin Handoko, umur 16 tahun. Celia Handoko, anak kedua 14 tahun. Dan ini Celestia Handoko, umur 10 tahun. Iya. Regina, terima kasih. Terima kasih Bang Andi atas kesempatan. Ini satu penampilan yang menarik sekali, tapi grupnya namanya apa ini ya? Apa ya, The Handokos Family kali. The Handokos Family. Supaya bapaknya juga merasa ikut menjadi bagian ya? Betul, karena kita biasanya tuh dari kecil, dari anak-anak kecil, kalau malam kita suka bermusik bersama. Suami saya pun juga, dia main saksofon. Kita sering main di malam-malam aja sebelum tidur, kita main. Kita kadang videoin, masukin Facebook. Nah, abis itu mungkin banyak yang lihat, terus suka mengundang kita juga di acara-acara gereja atau konser-konser, ya? Charity concert, seperti itu. Jadi lagu apa tadi? Tadi Winter Wonderland, ya, lagu kesukaan kami semua juga ya. Kalau Natal, kita sambil pasang pohon Natal, kita suka dengerin lagu ini. Itu lagu juga. wajib ya. Regina, jadi dengan grup Handokos Family ini, itu di acara-acara gereja, ada konser-konser juga. Tapi misi apa yang dibawa melalui penampilan dari grup musik ini? Iya, saya selalu bilang dengan anak-anak saya, kita tuh berkarya dari apalagi yang kita suka, yaitu musik, untuk membawa damai dan kebahagiaan buat orang lain. Terakhir kita sempat tampil juga di acara anak-anak berkebutuhan khusus di Sunter, kita juga tampil. Semua yang nonton adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mereka juga happy banget. Puji Tuhan. Ya, Tuhan kasih talenta ya. Iya. Jadi kita berbagi dengan cara kita masing-masing. Betul. Dan saya juga happy banget karena mereka pun senang gitu. Kadang-kadang di sekolah diminta untuk tampil gitu, dan mereka latihan sendiri, terus mereka cari lagunya sendiri, bermain bersama. Memang kita memang cinta musik sih. Oke, gitu. Menarik. Nah, ini kan temanya Natal nih, Ki Candy kali ini seperti biasa setiap tahun. Kalau Regina ada pesan Natal tahun ini? Iya, di malam Natal yang penuh sukacita ini, saya berharap kita semua, baik Indonesia maupun dunia, selalu kita membawa rasa damai. Kita bersama, kita bawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini. Kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih Regina. Terima kasih Bang Andi. Sekali lagi. Baik, diawali dengan musik dari Regina. Maka pada Natal tahun ini saya hendak mengangkat tema tentang cinta kasih dan toleransi. Di mana cinta kasih kita harapkan dapat menguatkan penghargaan kita dan menghormati perbedaan di antara kita. Juga tentu saja ini semua dapat membuat kita dipersatukan. Sehingga Natal ini menjadi Natal yang damai dan membawa kebahagiaan. Itulah tema kita kali ini, tapi sebelum saya lanjutkan dengan dua tamu istimewa kita simak dulu video yang satu ini. Hidup di tengah keberagaman agama, suku maupun ras sudah menjadi ciri khas masyarakat di Indonesia. Hal tersebut tergambar jelas di sebuah panti asuhan Bunda Kasih Serayu yang terletak di Banyumas, Jawa Tengah ini. Adalah Suster Teresa Yudayanti, seorang biarawati yang terus berjuang, membantu, mengasuh, memelihara anak-anak terlantar yang kehidupannya kurang beruntung. Sebagai pelayan Tuhan di panti asuhan, Suster Teresa banyak dibantu teman-teman sesama biarawati dan biarawan, juga para pengasuh lainnya yang berbeda agama. Mereka memberikan cinta kasihnya kepada anak-anak asuh di panti. Menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap sesama selalu digelorakan Suster Teresa. Karena baginya,
Umat manusia meski berbeda, tetapi sama kedudukannya di mata Tuhan. Kini, Panti Asuhan Bunda Serayu terus berbenah diri untuk selalu memberikan perlindungan serta menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di panti hingga dapat hidup mandiri nantinya. Itu tadi sekilas cerita tentang Panti Asuhan Bunda Serayu di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, siapa tamu kita hari ini? Mari kita sambut Suster Teresa Yudayanti. Suster, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Terima kasih. Suster Teresa, jadi sudah berapa lama jadi suster? Saya sudah 32 tahun. 32 Ya. tahun. Baik, jadi waktu memutuskan untuk menjadi suster, itu usia berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sebetulnya sih saya sejak SMA itu sudah ada keinginan untuk masuk jadi suster. Itu. Dari SMA? SMA itu. Tapi waktu mengambil keputusan, umur? Umur 19 tahun. 19 tahun. Jadi habis tamat SMA, Langsung? saya masuk ya. Kenapa suster kemudian memilih jalan yang berbeda dari perempuan remaja pada umumnya? Waktu itu saya tertarik untuk jadi suster ini karena kalau dengan jadi suster ini, masuk suster, saya itu bisa melayani banyak orang gitu. Tapi waktu itu kan usia masih terlalu muda untuk memutuskan bahwa aku ingin melayani orang. Itu sudah ada ketika SMA? Iya, karena waktu itu saya melihat di tetangga saya, itu awalnya di tetangga saya itu ada satu keluarga yang anaknya banyak sekali itu ya. Kecil-kecil gitu banyak. Dan setiap hari saya melihat tuh menangis mereka, entah menangis lapar, entah apa. Pokoknya setiap hari itu mereka itu menangis terus. Dari pagi, siang itu selalu ada anak-anak itu menangis gitu. Dan keluarga ini memang keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi di situ saya terpanggil, kapan ya saya bisa membantu orang-orang seperti ini gitu. Baik, Begitu. jadi gagasan ini muncul gara-gara tetangga yang punya anak banyak, Iya. tapi hidup dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, Iya, gitu ya. Nah, kemudian tentu yang jadi pertanyaan, keputusan seorang anak dalam usia 19 tahun itu kan selalu minta pandangan pendapat dari orang tua. Apa reaksi orang tua hari itu? Reaksi orang tua sih mereka menyetujui. Karena kebetulan saya itu memang dari SMP itu saya sudah pisah dengan orang tua. Nah, dan orang tua juga anaknya banyak gitu. Jadi kalau kurang satu aja mungkin untuk mereka tidak masalah gitu kan. Itu jadi waktu saya gitu, Suster. Ya waktu saya Ya masih banyak pemain cadangan lah ya. betul gitu. Baik, jadi suster diizinkan ya, Diizinkan, orang tua merestui. Ya. Apakah mereka kemudian mempertanyakan kenapa aku ada di sini, siapa orang tuaku? Itu terjadi. Didukung oleh Jadi kalau di Banyumas ini suster di Panti Asuhan Bunda Serayu. Ya. Waktu itu panti itu baru awal-awal. Jadi anak itu masih sekitar 16 anak itu. Oke. Kemudian 2018 saya dipindahkan ke Jakarta. Setelah itu saya kembali ke Banyumas lagi. Baik, yang kedua kalinya ini. Iya. Tapi boleh cerita sedikit di Pulau Rempang ya, Iya. Pulau Rempang Batam. Karena disitulah awal mula suster punya pengalaman ngurusin anak-anak ya. Iya. Itu bagaimana cerita anak-anak di sana di Pulau Rempang ini? Anak-anak ini kebanyakan terlantar, Pak. Jadi supaya tidak terlantar, supaya mereka tidak bisa sekolah, itu dibawalah di Pulau Rempang.
Nah, Pulau Rempang itu juga asrama untuk anak SD, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Baik, kalau di Banyumas ini anak usia berapa sampai berapa? Kalau di Banyumas itu dari bayi, Pak. Dari bayi sampai SLTA. Nah, kalau sudah SLTA, kemudian mereka secara akademik bisa, kemudian karakternya juga baik, itu kami bisa lanjutkan untuk kuliah. Kuliah? Ya. Kuliah masih boleh tinggal di situ atau harus pindah? Kalau kuliah biasanya mereka kos, tapi sekali-sekali mereka datang. Baik. Ya. Nah, kemudian kalau bicara mengenai sekolah tadi ya, itu sekolah dibayarin oleh panti asuhan? Iya. Jadi semua Kebutuhan seluruh mereka? Ya, seluruh kebutuhan itu dari kebutuhan makan minum, kemudian juga kesehatan, pendidikan itu semua di-cover oleh panti asuhan. Itu dananya dari mana? Biayanya dari mana? Ya, itu yang menjadi perjuangan kami, Pak, untuk mencari dana ini. Karena kan makin hari makin besar biayanya. Jadi ya kami berusaha untuk mencari dana ya melalui donatur dan sebagainya itu. Sekarang ada berapa anak yang dirawat atau diasuh di sana? Kalau saat ini itu 33 anak. Baik. Nah, anak-anak ini nanti pada batas umur berapa mereka harus meninggalkan panti asuhan? Atau dianjurkan meninggalkan selain kuliah tadi? Mereka itu sebetulnya batasnya itu sampai SMA. Itu SMA itu sudah keluar dari panti gitu, sudah kembali ke orang tua. Itu batasnya itu. Tapi kan kita melihat ada bina lanjutnya gitu. Nah, bina lanjut itulah yang kita lihat kemampuan anak ini apa gitu. Kalau misalnya dia tidak mampu secara akademik, terus tapi punya keterampilan tersendiri, nah kita carikan, misalnya dikursuskan atau dibuat pelatihan gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ya mereka harus bisa mandiri. Kalau misalnya ada keluarga itu bisa kembali ke keluarganya. Tapi kalau dari anak-anak sendiri, apakah mereka sadar keberadaan mereka di sana? Apakah mereka kemudian mempertanyakan kenapa aku ada di sini, siapa orang tuaku? Itu terjadi? Terjadi. Jadi kalau yang menanyakan itu biasanya yang dari bayi. Dari bayi kita sudah asuh di situ, itu baru dia sekitar ya TK itu sudah mulai bertanya. Tapi kalau yang besar-besar itu kan mereka datang memang udah besar, jadi udah kenal orang tuanya, kenal keluarga. Tapi yang bayi ini yang memang taunya ya dia hidup di situ, jadi dia tidak tahu. Tapi ada yang mempertanyakan kenapa orang tuaku, ini yang bayi-bayi yang sejak awal ya, yang dia pasti kan bertanya kenapa teman-teman yang lain punya ayah ibu, punya rumah, kenapa aku ada di sini? Terus kan disebutkan silsilah nenek kakek dan akhirnya mamanya namanya siapa. Tapi ada nggak pertanyaan, kenapa saya ditaruh di sini oleh orang tuaku, mama papaku, atau ibu ayahku gitu? Ada. Jadi ada, tapi dia sudah usia kelas 4 SD. Jadi dia melihat teman-temannya kan dijenguk sama keluarganya, sama mamanya gitu. Atau sering ditelepon sama mamanya gitu. Nah dia sudah bertanya kok mama saya nggak pernah nelpon gitu. Maka dia mulai mencari tahu waktu saya di sini itu sejak kapan gitu. Dia udah tahu, dia tanya itu. Kemudian mama aku di mana, kenapa saya di sini gitu. Seperti itu, dan dia sempat mencari juga nomor telepon mamanya gitu. Jadi bagaimana dia suster sudah tahu. mengatasi anak-anak yang seperti ini? Suster kasih nomor telepon mamanya atau keluarganya gitu? Atau gimana? Iya, kebetulan anak ini memang kalau keluarga besarnya dia terima. Jadi keluarga besarnya sih sering mengunjungi. Cuman, menerima dia? Ya, cuma mamanya itu yang tidak mau. Jadi yang dicari itu mamanya, jadi bukan keluarga besarnya. Seperti itu. Jadi ya kita kasih nomor telepon mamanya. Tetap kita kasih nomor telepon karena dia akan cari terus kalau mamanya kita mau berkomunikasi atau dia enggak mau, mamanya tetap enggak mau karena mamanya memang
sepertinya sudah melepas gitu. Saya nggak bisa membayangkan suster dan suster-suster yang lain pengasuh setiap hari melihat kondisi seperti itu ya. Ibu-ibu atau orang tua yang tidak mau mengakui anaknya atau tanda kutip ya membuang anaknya, anak yang mencari orang tuanya. Jadi bagaimana itu mengelola perasaan-perasaan yang pastinya akan mengganggu. Kalau saya nggak tahan. Saya harus jujur, saya nggak tahan. Nah, bagaimana suster dan teman-teman mengelola perasaan, melihat situasi dan kondisi anak-anak ini? Nah, kadang-kadang juga ada rasa saya sedih gitu. Tapi kan saya juga enggak bisa menggantikan peran. Seperti itu. Tapi itu mengganggu nggak? Suster pernah ngalami depresi nggak? Enggak sih. Karena saya kembali lagi ke Tuhan. Karena saya mempercayai bahwa anak-anak itu datang di situ tuh bukan secara kebetulan, tapi itu Tuhan sendiri yang mengirim. Untuk saya itu Tuhan yang mengirim, menitipkan anak itu ke situ. Jadi segala sesuatu itu ya saya kembalikan ke Tuhan. Itu nanti akan jadi apa ini anak itu Tuhan punya tahu itu. Jadi suster dan saya hanya sarana saja itu seperti itu. Jadi pemahaman itu juga dipahami oleh suster-suster yang lain di situ ya. Bahwa ini rencana Tuhan, tidak ada yang kebetulan ini ya. Tapi apa rencana Tuhan? Nah, itulah misteri yang harus dijawab dari waktu ke waktu ya. Apakah ini anak-anak yang ditampung di sana, dirawat di sana itu harus datang dari keluarga Katolik? Tidak, anak itu dari berbagai macam ada berbagai macam suku, kemudian juga agama juga ada yang Muslim, ada yang Kristen, dulu malah ada yang Buddha juga itu. Jadi seperti tidak itu. membedakan agama di situ membedakan, ya? Itu karena kan di situ pelayanan kemanusiaan ya, jadi semua harus diterima, semua harus dirangkul. Itu. Baik, anak-anak ini boleh nggak diadopsi? Tidak, jadi kami tidak melayani itu. Yang pertama karena anak ini kan masih punya keluarga, jadi masih ada hubungan dengan keluarganya. Itu. Tapi kan ada yang keluarganya tidak mau menerima dia atau mereka. Iya, kalau diadopsi itu sekalipun orang tuanya nggak mau, tapi kan keluarga besarnya kita masih bisa hubungi gitu untuk kita usahakan supaya bisa menerima gitu. Nah, ketika anak-anak diambil oleh orang tuanya, itu boleh tahu nggak perasaan suster-suster atau suster sendiri di sana antara bahagia dan sedih itu bagaimana? Ya, memang di pihak lain kami bahagia karena bisa mempertemukan atau menyatukan kembali anak ini dengan keluarganya. Tapi di sisi lain juga ada rasa sedih karena dari bayi kita sudah rawat, sudah asuh, itu kemudian tiba-tiba diambil, itu juga ada rasa sedih, rasa kehilangan seperti itu. Malah pernah itu anak ini sebetulnya enggak mau dikembalikan. Dia lihat keluarganya aja dia nangis pergi. Dikunjungi di panti, dia lari pergi. Nah, tapi keluarga ini sudah ingin membawa anak ini. Di situ kan keluarganya itu memaksa harus bawa. Nah, waktu itu dia masih TK. Jadi saya antar ke rumahnya gitu. Harapannya untuk memperkenalkan keluarganya gitu. Tapi keluarganya udah, ayo tinggal aja sudah gitu. Ya, karena keluarganya udah mau ngambil, ya udah saya tinggal gitu. Dan anak itu menangis meraung-raung. Minta ikut suster. Minta saya jemput lagi gitu. Sampai hampir sebulan tuh udah nelpon terus gitu sampai ke panti itu. Disitulah ya ada rasa sedih, rasa gimana ya, mau berpisah dengan anak yang sudah dirawat dari bayi ini gitu. Akhirnya itu keberanian itu jadi iman saya bahwa Tuhan akan memberikan rumah untuk anak-anak ini, itu yang mendorong saya untuk berani. Didukung oleh
didukung oleh Suster, selain toleransi tadi bahwa di Panti Asuhan Bunda Serayu Banyumas ini tidak hanya menerima anak-anak dari keluarga Katolik, tapi semua agama karena dasarnya adalah kemanusiaan ya. Iya. Nah, ini kan kekuatan doa. Karena ketika saya bertemu suster pertama kali kan karena istri saya bilang ada upaya untuk menggalang dana untuk membangun rumah panti asuhan yang baru. Karena rumah lama sudah Sempit, kurang memadai ya. Kemudian muncul gagasan untuk membangun panti asuhan Iya. atau rumah atau gedung yang baru ya. Iya. Bagaimana ceritanya idenya itu? Kami menghadap Bapak Uskup untuk minta izin, boleh enggak kalau itu dipakai untuk panti itu ya. Jadi kalau diizinkan kami akan bangun panti itu. Kemudian waktu itu Bapak Uskup mengatakan, suster punya uang gitu. Dan saya menjawab, nggak punya Bapak Uskup gitu. Saya hanya punya lilin dan lutut gitu. Nah, akhirnya sudah mulailah Bapak Uskup mengatakan ya sudah silakan nanti cari gitu ya. Akhirnya saya punya keyakinan karena tadi keyakinan bahwa anak-anak ini adalah datang dari Tuhan sendiri, dibawa oleh Tuhan sendiri ke situ. Masa sih Tuhan tidak mau ngasih tempat untuk anak itu ya. Akhirnya itu keberanian itu jadi iman saya bahwa Tuhan akan memberikan rumah untuk anak-anak ini, itu yang mendorong saya untuk berani memulai bangunan itu. Maka dibuatlah proposal. Tapi proposal kan sudah 2023, kita sebarkan kok enggak ada reaksi, kayak enggak ada pintu terbuka gitu ya. Saya langsung gini, aduh kita harus buat gerakan doa bersama nih. Itu. Nah, saya percaya bahwa kalau anak-anak yang berdoa pasti Tuhan dengar gitu. Jadi itu hampir setahun kami anak-anak ini berdoa. Tapi waktu itu setelah berdoa juga kok sepertinya sepi-sepi saja gitu. Nggak ada keajaiban. Nggak ada apa-apa. Nggak ada gitu. miracle. Jadi saya setiap malam itu kalau ingat angka sebesar itu, saya langsung stres. Asam lambung saya naik. Dan Boleh tahu nggak angka berapa hari itu? waktu itu kan 8 lebih ya, 8 M lebih gitu ya. Jadi Saya kalau dengar itu juga langsung asam lambung saya naik juga. 8 miliar. Iya. Oke, terus? Lalu sama Tuhan, aku nggak mau sakit, nggak mau stres, tidak mau stroke gara-gara angka sebesar ini gitu. Tapi kalau memang engkau menghendaki bahwa anak-anak punya rumah, buka pintu untuk kami itu. Kemudian ya kami berusaha untuk mau bikin kupon, sudah bikin kupon, bikin itu mau dijual gitu. Nah, setelah itu kami ketemu Bapak itu. Seperti Baik. itu. Jadi hari itu jujur aja saya juga asam lambungnya naik. Waktu saya bilang akhirnya memang kita realistis ya. Suster, berapa sebenarnya kebutuhan untuk kita bisa betul-betul wujudkan mimpinya. Iya. Nah, terus akhirnya keluar angka, kalau boleh saya sebut ya. Iya. 6,5 ya, 6,5 miliar. Itu pun saya bilang, yuk suster kita bikin video. Nah tapi ini baru miracle ini, baru ada keajaiban. Tapi ada drama, coba suster yang cerita aja suster. Setelah kita bikin video apa yang terjadi? Iya, setelah Video ini saya jelaskan ke penonton. Intinya saya sama suster di tanah yang milik keuskupan, yang masih berantakan, ada kebun-kebun apa segala macam. Terus kami berdua mulai sampaikan keinginan untuk menggalang dana untuk membangun tempat baru buat anak-anak di panti asuhan. Nah setelah itu video itu kan saya edit. Terus drama apa yang terjadi suster? ya, ya itu waktu itu ya karena sementara diedit kemudian sudah ada yang men-share, maka terjadilah
kegaduhan seluruh dunia. Itu. Jadi itu viral. Jadi setelah video viral itu memang apa namanya ya? Saya juga merasa bingung waktu itu. Aduh, gimana ini ya? Karena Sudah kayak semua orang begitu bilang semua. hati-hati penipuan, jangan bantu. Iya. Semua bilang begitu ya. Iya. Jadi banyak komen-komen yang Malah negatif gitu kan. Dianggap video kita dimanipulasi Iya, ya. Itu seperti karena itu. nomor rekeningnya Ya, nomor rekeningnya satu salah. nomor salah. Hanya satu nomor salah saja. Invalid. Jadi Iya. semua orang bilang hati-hati ini penipuan. Ada yang bilang sebenarnya bangunannya sudah ada. Iya. Itu wah panjang ya. Langsung bereaksi di grup-grup WhatsApp saya juga itu semua bilang, Pak Andi coba dijawab itu, banyak yang bilang ini ada penipuan dan seterusnya. Saya harus menjawab satu-satu. Jadi malam itu ini udah jam 1 malam. Saya ingat yang WhatsApp terakhir itu adalah Bu Halidah Hatta, anaknya Bung Hatta. Dia bilang, Pak Andi, saya dan teman-teman ingin menggalang dana untuk membantu panti asuhan ini. Tapi teman-teman saya bilang ini penipuan, bagaimana ceritanya? Saya jelasin. Sebelum saya tidur saya bilang sama istri saya, jangan-jangan ini rencana Tuhan. Kadang-kadang cara manusia itu berbeda dengan cara Tuhan. Jangan-jangan. Terus saya tidur. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba grafiknya naik ya suster ya. Sehari, 2 hari, kini itu 1 miliar, 2 miliar. Iya. Nah, kemudian cerita sedikit, ada pengusaha yang datang, apa yang terjadi? Iya. Waktu itu kan sudah 2 hari itu. 2 hari itu sudah masih heboh ini ya. Saya masih terus membuat klarifikasi itu. Nah, ini saya tiba-tiba ditelepon nih. Terus, suster, nanti ada tamu yang dari Semarang ya, gitu. Dia mau survei, gitu. Oh ya, baik. Akhirnya betul saya tunggu. Besoknya dia datang. Dia survei untuk memastikan betul nggak sih ini ada panti mau bangun ini, betul nggak gitu. Nah, waktu itu langsung semua gambar-gambar bangunan, kemudian RAB-nya semua sudah difoto-foto, dikasih langsung ke pengusaha tadi, Bapak tadi. Nah, itu sekitar jam 2. Jam 2 itu Bapak itu ke panti, kemudian dia kan harus kembali ke Semarang. Dalam perjalanan dia sudah memberikan jawaban, suster, Bapak mau mengcover semua. Nah, di situ saya langsung, aduh, lega. Jadi artinya memang saya melihat bahwa Tuhan itu hadir dengan cara yang tidak pernah kita sangka gitu. Seperti itu. Baik, dan kita diminta untuk menghentikan penggalangan dana, kita hentikan. Saya boleh sebut angkanya aja ya sebagai pertanggungjawaban kita juga kepada semua donatur. Karena kan ada pengusaha-pengusaha yang saya hubungi juga dan seterusnya. Singkat kata, angka yang kita dapat dari donasi masyarakat ini berapa, suster? Per Agustus yang lalu itu 2.700.000.000. Baik, saat kita tutup itu ya. Saat penutupan. Nah, sementara pengusaha itu membantu kita total berapa? Pengusaha itu membantu panti itu 6,5 M. 6,5 Jadi total M. 9,2 miliar yang terkumpul. Dan sekarang pembangunan sedang berjalan. Ya, mungkin ini waktunya kita ucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang mungkin kita tidak kenal satu persatu. Jadi suster silakan sampaikan ucapan terima kasih kepada semua donatur sehingga uang yang terkumpul 2,7 miliar ya. Baik. Silakan suster. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya Suster Teresa sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih atas semua kebaikan untuk membantu dan mendukung kami di dalam mewujudkan rumah panti asuhan Bunda Serayu Banyumas. Tentu kami sangat terbantu, sangat senang sekali karena Bapak Ibu sekalian sudah memberikan bantuan untuk meringankan beban untuk pembangunan panti ini. Sekali lagi terima kasih, dan tentu dari kami juga dari anak-anak itu hanya bisa mendoakan Bapak Ibu sekalian. Sekali terima kasih. Baik, di akhir
perbincangan kita, Suster, bolehkah sampaikan pesan Natal untuk semua, terutama untuk anak-anak yang mungkin kehilangan orang tua, merasa tidak dicintai oleh orang tuanya, merasa sendiri dalam hidupnya. Nah, silakan sampaikan sesuatu sebagai pesan Natal tahun ini. Untuk anak-anak yang mengalami kurang kasih sayang atau kurang beruntung, tentu tetap semangat karena Tuhan itu selalu ada hadir untuk menjaga, memelihara dalam situasi apapun. Tuhan itu selalu ada. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Pak. Nah, setelah ini saya mengundang juga tamu istimewa. Karena ini adalah sahabat lama, beberapa waktu yang lalu dia mengirimkan sebuah video yang menurut saya membuat hati saya bergetar, merinding juga waktu melihatnya. Karena di situ ada anak-anak Indonesia, warga negara Indonesia, salawat badar di depan Paus Fransiskus, dan tempatnya istimewa di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma. Ini adegan yang menurut saya luar biasa, tapi tentu lebih menarik kalau kita tahu latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, sahabat saya ini salah satu di antara yang hadir di sana, yang ikut bersalawat. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy Special Natal tahun ini. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy Spesial Natal tahun 2024. Dan tadi saya sudah kasih bocoran sedikit mengenai satu peristiwa yang menurut saya unik dan menarik untuk diceritakan. Yaitu bagaimana sejumlah warga Indonesia bersalawat badar di Vatikan, Roma, di depan Paus Fransiskus. Ini adegan yang tentu sesuatu yang tidak biasa dan mungkin tidak terulang. Bagaimana cerita di balik peristiwa ini? Nah, sahabat saya yang ada di barisan dari warga Indonesia yang bersalawat badar di sana, akan saya undang langsung di acara ini. Tapi sebelum itu, kita simak dulu tayangan berikut ini. Toleransi meski berbeda adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok, baik perbedaan dalam hal agama, budaya, ras, suku, pendapat, maupun pandangan hidup. Sikap ini sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti apa yang dilakukan oleh Ngatawi Alsastro bersama grup Ki Ageng Ganjur yang memiliki hubungan menarik dengan Vatikan dalam konteks promosi dialog antar agama dan perdamaian. Grup musik ini pernah tampil di Vatikan sebagai bagian dari misi budaya dan spiritual untuk menunjukkan wajah Islam yang damai dan toleran. Penampilan Ki Ageng di Vatikan bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa seni khususnya musik dapat menjadi sarana efektif untuk membangun jembatan antar agama dan budaya yang berbeda. Dalam acara tersebut, Ki Ageng Ganjur membawakan musik tradisional gamelan yang dikombinasikan dengan syair Islami sekaligus menunjukkan nilai-nilai Islam Nusantara yang moderat, toleran, dan inklusi. Momen ini menjadi simbol penting dalam hubungan antar agama, di mana Ki Ageng Ganjur berhasil memperlihatkan bagaimana kebudayaan Indonesia dapat berkontribusi pada dialog global untuk perdamaian dan harmoni.
Nah, bagaimana cerita di balik peristiwa yang menarik ini? Mari kita sambut Ngatawi Alsastro. Mas Adi. Wih, ini masih bau-bau Roma ini. Bau minggu lalu, Vatikan Pak. baru. Terima kasih. Monggo, silakan Ya, Mas. duduk. Wah, hebat sekali. Jadi, waktu Anda ngirim video itu, Wah. itu Padahal saya iseng aja ngirim ke Mas Adi waktu tapi itu. menarik. Itu menggetarkan menurut aku ya. Karena Alhamdulillah. satu salawat badar di Vatikan ini sesuatu yang mungkin tidak biasa. Ya. Saya nggak tahu di sebelumnya di luar sana apakah ada peristiwa yang sejenis. Tapi yang saya tahu hari itu bagaimana orang Indonesia yang mengibarkan, karena ada bendera Indonesia juga ya. Merah putih yang dikibarkan. Dan dengan pakaian yang menurut kita ini mewakili budaya bangsa kita, bersalawat badar. Jadi cerita sedikit, itu peristiwanya terjadi kapan? Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember ya, 2024. Karena pada saat itu memang grup musik Ki Ageng Ganjur sedang melakukan apa istilah kita roadshow, international roadshow yang ke-6. Karena kita memang setiap tahun kita keliling dunia, untuk menyuarakan perdamaian dan persaudaraan lintas iman, sekaligus juga mengkampanyekan dialog lintas agama, lintas iman melalui kebudayaan. Nah, pas pada tahun ini kita kebetulan jadwalnya kita di Vatikan. Nah, dilalah Dilala itu bahasa Indonesianya susah diterjemahkan. Ya, kebetulan. Ucuk-ucuk. Nah, iya, kebetulan pas kita di Vatikan, ya, kita sebetulnya nggak berharap bisa ketemu paus karena itu terlalu tinggi bagi kami. Yang penting kita bisa menyampaikan, menyuarakan perdamaian, persaudaraan lintas iman di pelataran Basilika itu, Mas. Nah, karena memang setiap Rabu kan ada acara audiensi umum istilahnya, di mana Bapak Paus keliling menyapa umat seluruh dunia yang hadir. Nah, kita pengen di saat itu kita hadir di situ bisa menyuarakan tentang perdamaian, persaudaraan lintas iman itu. Jadi yang bersalawat hari itu siapa itu persisnya? Itu adalah teman-teman dari komunitas Sanggar Ki Ageng Ganjur yang kebetulan melakukan roadshow di Vatikan itu. Nanti cerita soal Ki Ageng Ganjur ini ya. Tapi peristiwanya, jadi itu bukan minta waktu janjian atau diatur dan bagaimana itu? Sebetulnya Pak Dubes itu sudah mengajukan izin di Vatikan gitu bahwa ini ada grup dari Indonesia yang akan tampil gitu. Tapi belum dijawab? Belum dijawab karena memang jawaban itu biasanya memang pada malamnya. Jadi kalau hari Rebu itu acara audiensinya, malam Rabu itu baru dijawab dan kita dapat jawaban itu jam 10 malam. Harap jam 10, waduh. Nah, waktu itu harapan kita paling tidak kalau nggak bisa main di pelataran ya kita boleh masuk lah gitu loh untuk mengikuti dan melihat acara audiensi itu gitu, merasakan suasananya gitu ya, kondisi spiritualnya. Malam itu informasinya kita boleh main di situ. Wah, langsung. Nah, informasi bahwa boleh main tapi di situ hanya boleh alat akustik. Gitu. Padahal Ganjur kan biasanya komplit ya Mas ya, akustik, terus elektrik. Akhirnya kita, wah kalau gitu kita harus mengaransemen lagu-lagu yang hanya bisa diiringi akustik. Jam 4 subuh kita bangun Mas, mengaransemen, bikin aransemen yang akan kita mainkan pagi itu. Gitu. Wah jam 4 subuh dan kita harus berangkat jam 7, 5 derajat kita tembus. Udah kebayang gitu ya. Udah saking senengnya kita. Sampai di situ, wah itu umat sudah banyak berdatangan gitu ya. Dari ribuan yang daftar cuma diambil 4 biasanya Mas katanya. Iya, itu. karena itu kan seluruh dunia kepingin bisa seperti kepingin, itu. Gitu. Dan itu yang daftar ribuan katanya. Gitu. Ini Tuhan yang luar biasa. Direncanakan 4 itu satu Indonesia ya. Saya merasa, aduh misi kita ini berarti diridhoi itu Allah untuk membangun persaudaraan, membangun Tunggu, dialog. boleh tahu, ini jadi Ki Ageng Ganjur ini anggotanya Muslim? Semuanya Muslim Mas, dan rata-rata alumni pesantren. Itu rata-rata. Karena grup musik ini memang dulu Gus Dur yang menyuruh mendirikan. Jadi bagaimana itu kejadiannya ketika
Ini kan ada berapa lagu dinyanyikan hari itu ya? Di 3 Mas. Tiga. Kok lagu? Satu salawat lah ya. Kok ya salawat kan ya lagu juga, lagu Oh ya, religi salawat ya. Oke, lagu religi jadi, lah ya. Begitu kita nyampe, setting alat gitu, orang udah datang, kita sudah disuruh main. Silakan main. Silakan main. Nah, merasa exciting banget gitu lah. Terus? Kok Gusti Allah bisa memberi rahmat kita untuk bisa di sini menyampaikan pesan seperti ini dan diperhatikan, didengarkan masyarakat seluruh dunia yang gitu. datang situ. Sudah. Nah, begitu Paus mau naik ke mimbar utama, kita disuruh main lagi. Wah, kita main lagi lagu Heal the World itu dari Michael Jackson. Nah, kita iringi lagu dan pakai gending. Itu yang bikin akustik. Iya, akustik dan gending gitu. Itu yang gending, orang bikin terperangah lagi loh. Kok gending ternyata bisa. Dan itu semua orang kan tahu lagu itu ya. Iya, semua jadi orang tahu dan orang-orang itu ya. ikut menyanyikan bareng di situ gitu ya. Terus? Bapak Paus naik ke atas pentas gitu kan. Sudah begitu sampai kan langsung acara seremonialnya yang disebut dengan audiensi itu. Karena sebelum menuju mimbar utama itu Paus keliling Mas. Keliling menyapa umat itu. Semuanya dikelilingi gitu si Paus itu, disapa gitu semuanya gitu, dilambaikan tangan, jabat tangan, keliling semuanya, seluas itu dikelilingi pakai mobil jeep terbuka itu. Nah setelah keliling semua baru naik ke mimbar utama. Nah itu kita disuruh main lagi lagu Heal the World tuh. Orang ikut nyanyi bareng-bareng di situ. Nah naik begitu sampai kita berhenti baru acara seremonialnya lah kira-kira di situ dimulai dengan doa Bapak Paus gitu ya untuk seluruh umat. Nah setelah itu ada beberapa petugas gitu ya, kayak semacam nyampein laporan gitu Mas, bahwa yang datang ini dari komunitas. Bahkan waktu itu pakai bahasa Arab dan di bahasa Arab itu disebutkan bahwa seluruh komunitas Muslim yang ada di Timur Tengah, bahkan ada yang datang ini dari Iran, dari Yordan, dari mana disebutin ini menyampaikan salam untuk Bapak Paus gitu. Setelah itu Bapak Paus nanggapi sebentar, kemudian sambutan lagi tentang semacam laporan bahwa ini di negara ini menyampaikan salam terjadi. Begitu Indonesia disebut, wah aplaus luar biasa Mas. Ini, yang aplaus apa? Wah semua hadirin itu semuanya. Jadi ini juga ada tamu yang datang dari kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tapi Paus kan dengar nama Indonesia itu kayaknya secara emosional dia merasa ikatannya kuat ya. Kuat, Mas. Karena waktu pulang dari sini, dari Indonesia kan dia selalu menceritakan, dia terkesan sekali ya. Dan waktu kita dialog mereka juga disampaikan bahwa Bapak Paus berkali-kali cerita dan sangat terkesan dengan Indonesia. Setiap kali sambutan ketemu kita selalu menyinggung nama Indonesia. 9 Februari 1991 Gus Dur ziarah lagi, terus kemudian bilang, Trok bikin grup musik namakan Ki Ageng Ganjur. Kita itbak mengikuti jejaknya Mbah Ganjur untuk berdakwah, berdialog antar agama, antar iman. Teman-teman gimana itu? Wah, perasaan speechless Mas. Ini kan speechless. Cuma seorang Alsastro yang menggebu-gebu, tapi teman-teman yang lain gimana? Speechless, mereka sampai ada meneteskan air mata. Bahkan sebelum kita sampai di KBRI, itu ternyata WA sudah masuk ke teman-teman. Banyak sekali. Terutama yang teman-teman Katolik, yang masuk saudara-saudara kita apa yang kata mereka? Katolik. Wah kalian curang ya, katanya. Kita yang umat Katolik aja belum kesampaian ke sana, apalagi ketemu Bapak Paus. Nah katanya. tadi 3 suster ini. Ini 3 suster iri juga tadi. Mas Astro dan kawan-kawan sudah ketemu Bapak Paus, itu. sudah di sana. Waduh. Memang Tuhan ini kadang-kadang nggak adil. Jangan-jangan keadilannya begini. Oh gitu. Orang-orang yang berdosa. Iya. Baik, tapi tunggu dulu. Mungkin ada yang belum tahu Ki Ageng Ganjur ini apa, sekelompok apa? Iya Mas. Jadi Ki Ageng Ganjur ini malah yang
banyak diketahui orang-orang luar negeri, Mas. Karena kita memang Lebih banyak keluar. keliling. Itu ngapain ini? Dan waktu didirikan tujuannya apa ya, ini? jadi ini ceritanya tahun 1990, bulan Desember. Itu saya ziarah dengan Gus Dur. Saya diajak Gus Dur ziarah. Stop sampai di sini, aku jelasin ke penonton. Karena penonton sekarang ini penonton anak-anak muda. Oh iya. Nah, Mas Al Sastro ini adalah orang dekat dan kepercayaan Gus Dur. Nah, itu aja yang aku ingat. Terima kasih. Lanjut. Jadi diajak ziarah, saya tanya, ini makamnya siapa, Gus? Wah, ini orang terkenal tuh, waliullah ini. Ini namanya Mbah Durrahman, Syekh Abdurrahman. Tapi beliau dikenal dengan nama Mbah Ganjur. Karena selain wali, beliau ini adalah musisi, pemain gamelan dan penemu gong genjur. Maka beliau dikenal Mbah Ganjur. Nah, terus kemudian bulan Februari 1991, Gus Dur ziarah lagi, terus kemudian bilang, Trok, bikin grup musik namakan Ki Ageng Ganjur. Kita itbak mengikuti jejaknya Mbah Ganjur untuk berdakwah, berdialog antar agama, antar iman. Soalnya nak dialog lewat mulut nanti malah padu, malah berdebat itu. Konflik. Nah, tapi nak dialognya lewat musik ini gagasan Gus Dur ya. Iya, Mas. Oke, jadi ini sebenarnya untuk berdakwah, untuk berdialog lintas iman gitu. 91 Gus Dur bilang seperti ini dan nyuruh mendirikan grup musik. Saya kan harus mencari komunitas apa ya. Nah, akhirnya 96 baru saya dirikan bulan siapa Agustus. Ini? Anggotanya siapa-siapa aja? Pada awalnya ya anak-anak aktivis. Nah, waktu itu kan kita lagi seneng-senengnya demo turun ke jalan gitu tuh, Mas. Anak aktivis terus sama mahasiswa IAIN Jogja gitu. Itu sekarang jadi UIN itu. Terus teman-teman dari ISI Jogja gitu ya. Alumni-alumni pesantren saya kumpulin 96 berdiri. Nah, pada saat itu setelah berdiri ya kita keliling, Mas, memang ke pesantren, ke gereja, ke pura. Jadi sebenarnya misi utama adalah dialog lintas iman melalui musik. Iya, mediumnya musik. Waktu itu Gus Dur bilang, Mas, engkau kowe iso keliling dunia dengan musik ini loh, Trono. Kamu nanti bisa keliling dunia dengan musik ini. Aku ketawa waktu itu, Mas. Enggak percaya. Masa sih Gus kadare ngamen aja kok bisa keliling dunia gitu loh. Engko buktekno wae. Gitu. Jadi memang kita mengeksplorasi seluruh nada-nada, bunyi-bunyi musik yang bersumber dari spirit religiositas gitu ya. Baik yang timur, barat, tradisional, modern. Kita bikin dalam satu komposisi. Kita mengeksplorasi syair-syair sufi, puji-pujian, terus teks-teks yang ada di agama-agama yang ada, agama Nasrani, Kristen, kita kelola, kita konstruk menjadi suatu komposisi musik maupun syair-syair gitu. 2009 kita pertama kali ke luar negeri, Mas. Kita itu diundang kemana? Ke Qatar, ke Dubai, ke Abu Dhabi, langsung Timur Tengah, Mas. Main di sana gitu. Begitu aku pamit ke Gus Dur, Gus, kita diundang ke luar negeri. Nah, bener kan? Itu. Enggak orang yang kono trok, orang yang kono trok, enggak bisa keliling dunia. Hebat Gus Dur ya, Mas. Betul itu. Kita keliling sampai ke Jerman. Nah, sekarang udah berapa negara? Coba sebutin yang diingat lah. Ya, Jerman, Prancis, kemudian Belgia, Belanda itu sudah beberapa kali, Aljazair, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, tahun lalu kita ke Saudi, ke Turki, kita ke Qatar. Udahlah, dan kita berkolaborasi dengan beberapa musisi dunia, dari Amerika, Mary Rice, gitu. Inggris, ya, Amerika. Kita kolaborasi. Ya memang gitu. itulah tujuannya ya. Ya. Kita selain dialog lintas iman lintas budaya, lintas genre. Kemarin waktu ini sholawat budaya ini sebenarnya. Iya, Mas. Jadi itulah jembatan kita berdialog. Karena kalau musik itu kan yang disentuh hatinya langsung, Mas, perasaannya gitu. Kemarin waktu di Vatikan ya kita kolaborasi dengan para musisi dari Italia. Dari universitas yang ada di sana, kita kolaborasi di sana. Gitu. Ini sebenarnya misi besar Gus Dur juga ya. Iya. Jadi ini di jalur yang lain, terutama di musik, seni dan budaya. Seni budaya, musik seni musik juga gitu. Terutama musik. Nah kalau bicara ini kan menarik ya.
Tapi omong-omong, ini berkaitan dengan cerita toleransi beragama, karena ini tema kita. Ada yang ribut-ribut nggak soal bagaimana Ki Ageng Ganjuri ini tampil di Basilika di Vatikan? Ya ada Mas, yang namanya orang salah paham kan, apalagi kalau dikasih paham yang salah kan. Ini kayak Sri Mulata. Jadi saya lihat di komen itu dia bilang, gimana? Loh disuruh toleransi kok malah kolaborasi. Ya, Oke. Nah, saya bilang Ada itu ya? Ada. Ya saya bilang, loh kalau kolaborasi emang kenapa? Wong Nabi dulu juga kolaborasi kok gitu. Ketika Nabi bikin piagam Madinah, itu kan beliau berkolaborasi dengan orang Yahudi Madinah, dengan orang Nasrani Madinah untuk bersama-sama mempertahankan wilayah dan menyebarkan kebaikan bareng-bareng. Kolaborasi. Oke, gitu. jadi secara agama, syariat apa semua nggak ada masalah ya. Teman-teman juga merasakan hal yang sama. Iya, kalau ada yang menyatakan seperti itu mungkin ya perlu ngaji lagi lah, kira-kira seperti itu. Nah, tugas kita untuk memahamkan yang seperti ini, gitu. Justru ini yang menjadi topik dialog itu tadi antar betul, imam untuk menjelaskan juga kepada teman-teman yang seiman. Dan kita juga nggak usah khawatir bahwa Iya. kita sholawat di gereja atau kita menyampaikan identitas kita di gereja nanti terus Tuhan pangling pada iman kita gitu. Saya pikir kok nggak perlu juga. Kita ada yang hidup di dunia, meskipun mawar itu tumbuh di belantara melati, kita juga bisa membedakan mawar dan melati kok. Apalagi Tuhan. Gitu sekalipun kita bersolawat atau mengekspresikan religius kita di tempat manapun, Tuhan tidak akan pernah pangling dengan iman seseorang. Itu aja kok repot. Udah kayak kiai juga nih ya. Mengandung Mas. Kan budayawan begitu Mas posisinya. Budayawan itu posisinya setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Baik, tapi kalau Anda kan sangat dekat dengan Gus Dur ya, bahkan Dulu, terlalu Mas, dulu. dekat. Ya, Iya, dulu. jangan sekarang. Iya. Artinya kan memahami pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai hidup dalam keberagaman ya, dalam toleransi. Ya. Coba simpulkan pemikiran Gus Dur berkaitan dengan toleransi beragama. Ini tafsiran saya ya, Iya. pikiran saya. Gus Dur itu untuk kaitannya dengan toleransi beragama ini, itu kalau saya simpulkan pemikiran Gus Dur itu adalah bahwa toleransi, moderasi itu bukan merubah mawar untuk menjadi melati, merubah kenanga menjadi kamboja, tetapi membiarkan dan memperjuangkan agar mawar, kenanga, melati, kamboja bisa tumbuh dalam suatu taman sari supaya keharumannya dan keindahannya bisa dinikmati orang banyak. Itulah toleransi yang saya pahami dari Gus Dur. Baik, Jadi, menarik. Nah, kalau ini mencoba melihat pandangan teman-teman yang mungkin berseberangan ya berkaitan dengan fanatisme. Kita kan harus fanatik pada keyakinan kita dong. Kita harus membela dan kita harus meyakinkan orang bahwa keyakinan kita lah yang paling benar. Itu kan iman ya. Nah, bagaimana Anda melihat soal fanatisme ini? Loh, fanatik harus toh Mas. Kalau nggak fanatik ya rusak tatanan gitu. Satu contoh begini, sampean tuh harus fanatik bahwa istrinya sampean tuh yang paling cantik. Setuju sekali. Ya setuju kan? Setuju. Sampean juga harus meyakini bahwa istri Anda yang paling top, paling benar, paling hebat. Nah kalau sampean nggak yakin gitu rusak tatanan. Gitu. Jadi itulah fanatisme. Bahwa kita harus meyakini bahwa istri kita yang paling cantik, paling benar, paling baik. Tapi dalam sisi yang lain, keyakinan ini jangan sampai menjadi benteng untuk orang lain punya keyakinan yang sama seperti itu. Jangan gara-gara sampean merasa istrinya paling cantik ya, kemudian ketika saya bilang, aduh istriku yang paling cantik, terus sampean ngomong, cantik apa hidungnya pesek gitu kok cantik. Nah itu nggak boleh. Nah itulah posisi antara fanatisme dengan toleransi gitu loh. Jadi kita harus meyakini itu. Pada istri aja kita harus fanatik, apalagi pada agama. Jadi kita tuh pada agama itu harus kayak sama pasangan, harus dipeluk. Makanya istilahnya pemeluk agama. Nah itu. Oke, jadi itu ya. Kita harus fanatik pada agama. Kita meyakini agama kita yang terbaik. Benar, tapi juga menghargai ketika ada orang bilang bahwa agamanya juga yang paling baik, terbaik paling atau yang benar. paling tepat untuk dia. Iya, itu. Baik. Menjaga, merawat keberagaman ini sebagai wujud dari spirit religiusitas kita, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau toleransi di Indonesia menurut panjenengan ini pada tahap seperti apa? Mengkhawatirkan atau sebenarnya? Nah, itu up and down, Mas. Oke. Tergantung situasi politik dan kondisi sosial. Tapi secara antropologis, bangsa kita itu bangsa yang sebetulnya toleran, Mas. Abad ke-8 aja kita sudah membangun toleransi ketika Wangsa Shailendra dan Sanjaya, yang satu Hindu, satu Buddha. Abad ke-9 dilanjutkan. Itu malah hidup berkawin suami istri, yang istrinya Pramodawardhani beragama Buddha, bangun Candi Borobudur, suaminya Rakai Diapikatan bangun Candi Prambanan. Toleran, Mas. Gitu. Siwa Buddha berdampingan. Kemudian ketika Islam masuk gitu ya. Sesama Islam di sana berantem, Sunni Syiah. Masuk sini rukun, Mas, toleran, Mas. Gitu. Ketika abad ke-9 di Perlak itu pertama kali datang, ini berdasarkan penelitian ya, data-data historis, yang pertama kali kaum Syiah, kemudian 40 tahun berikutnya itu pada tahun 1000 awal itu. Nah, itu bangsa Sunni. Awalnya berantem sedikit. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1040 mereka rukun damai sampai sekarang. Begitu Kristen masuk Nasrani, ya dikasih tempat, toleran. Bahkan menurut data sejarah ketika Otto Angbitzer mau melakukan misi Zending di kawasan timur, yang ngawal kan pengawalnya Sultan Tidore. Nah, ada fakta yang menarik lagi. Ketika Geringo mau menerjemahkan Injil dalam bahasa Jawa dan kesulitan untuk mencari istilah-istilah yang cocok dengan bahasa Jawa, beliau berguru pada Syekh Hasan Besari di pesantren Tegalsari gitu. Dan itu diterima sama Mbah Hasan Besari sebagai santri bahasa Jawa. Hampir 6 bulan beliau berguru. Ini adalah data-data historis yang menyatakan secara genetika kultural bangsa kita itu toleran. Toleran. Islam masuk di sini nggak ada satupun candi yang rusak kok, Mas. Nggak ada gitu. Baik, menarik ya. Ini perspektif yang bagus sekali untuk menjelaskan toleransi yang harusnya ya menjadi satu kekuatan bangsa kita ya. Makanya saya tadi bilang up and down tergantung situasi politik. Jadi digunakan untuk kepentingan politik sesaat. Tapi kita nggak boleh goyah bahwa kita pada keyakinan kita, harus kita jaga. Bangsa kita punya budaya, akar kultural yang kuat untuk toleran ya. Nah, sehingga Gus Dur walaupun agak sedikit gaduh itu mengizinkan perayaan Imlek dan meliburkan menjadi hari libur. Jadi hari libur ini penting. Wah, Mas, ini ada ceritanya ini. Kenapa kita kok setiap hari-hari besar beragama kok libur? Gitu kan. Kenapa emang? Nah, saya diceritain Gus Dur. Yang konon Gus Dur ini dapat informasi dari ibunya Soleka. Gitu. Kenapa di Indonesia ini setiap perayaan hari besar agama kok libur gitu ya. Nah, di samping ini karena kita bangsa Pancasila, bangsa yang berketuhanan gitu ya. Ini juga cara untuk mendidik kita toleransi, Mas. Karena dengan adanya hari libur diharapkan umat-umat lain ya yang tidak merayakan hari besar agama itu bisa merasakan dan bisa punya kesadaran. Oh, ini hari Natal, harinya umat Nasrani, mereka senang ya. Kita juga ikut senang-senang berlibur gitu. Sehingga ini juga pola pendidikan toleransi dalam bentuk bangun kesadaran mindset warga bangsa Indonesia. Itu kearifan orang tua kita yang luar biasa. Ya. Terima kasih nih. Aku baru tahu juga ini pencerahan hari ini ya. Reasoningnya seperti itu. Nah, boleh juga dong. Karena ini temanya adalah Natal. Nah, coba pesan, bukan pesan Natal lah, pesan kebaikan, terutama berkaitan dengan toleransi. Ini pesan kebangsaan di hari Natal. Pesan kebangsaan. Saya kira seperti ini ya, bahwa perbedaan keberagaman itu sunatullah dan sudah menjadi kehendak Tuhan. Maka sangat tidak layak kalau keberagaman ini ingin kita samakan dan ingin kita seragamkan. Maka tugas kita sudah dikaruniai bangsa yang beragam ini menjaga, merawat keberagaman ini sebagai wujud dari spirit religiusitas kita, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui Natal ini kita layaknya ikut bersyukur bahwa Tuhan menjadikan keberagaman kita untuk bahagia bersama. Amin. Kayak ustaz.
Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ngatawi Alsastro. Terima Ya. kasih. Terima kasih untuk pandangan-pandangannya. Terima kasih untuk semua inspirasi di hari Natal ini. Dan rencana nanti Ganjur ini akan main di perayaan Natal Nasional. Menarik. Jadi, ya, kita akan main di situ. Dan bahkan membuat aransemen ya, lagu-lagu aransemen Natal. lagu-lagu yang seperti itu. Baik, gitu. Ya. terima kasih. Sama-sama. Semoga ini Mas Andi. memberikan inspirasi, toleransi buat kita semua, siapapun yang menonton acara ini ya. Amin. Dan bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan tayangan ini atau episode ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya atas nama semua tim Kick Andy dan Metro TV, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Sampai jumpa di tahun depan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.